bersedekah di waktu pagi, lu didoakan malaikat, gitu aja deh. Paling banter orang-orang panakpang lagi mabok, Kang Mas sedekah ke sono. Jangan sampai kita menganggap berislam itu susah. Enggak, Islam itu sangat mudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Sahabat Subuh. Sekarang gua lagi sama ada satu orang yang cukup berperan di Sahabat Subuh. Dia adalah ketuanya di sini. Mungkin sekarang gua bisa memperkenalkan dia sekarang ya. Silakan, Kang. Baik. Kita buka masker aja lah. Siap. Soalnya jauh juga jaraknya. Gak usah protes. Jauh soalnya jaraknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Alam, biasanya dipanggil Kang Alam. Di Sahabat Subuh sebagai pendiri sekaligus saat ini ketua foundationnya ya. Ya, kalau berawal dari sebuah komunitas dan sekarang ini jadi sebuah foundation gitu. Oh, oke. Bisa nggak diceritain singkat deh? Sahabat Subuh tuh apa sih, Kang? Sahabat Subuh itu adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang bagaimana menyebarkan kebaikan melalui pemakmuran masjid, memakmurkan masjid, khususnya lagi sholat subuh. Nah, cita-cita kita itu pingin gimana caranya supaya bisa menyaksikan sholat di setiap masjid yang kita singgahi sebanyak sholat Jumat, sholat subuhnya gitu. Oh, berarti targetnya Sahabat Subuh ini biar ngajak orang-orang, ayolah pada sholat subuh biar sebanyak sholat Jumat. Intinya ke sana. Itu yang terus dalam implementasi kegiatannya tidak hanya ngajak sholat subuh, tapi ada kegiatan di kita ada namanya wakaf untuk rumah Quran terpadu, ada namanya wakaf untuk ketahanan pangan untuk santri Quran terpadunya. Di dalamnya ada yatim piatu duafa itu gratis semuanya. Kemudian ada juga namanya masjid care. Nah, masjid care ini di dalamnya ada subuh call, ingetin sholat subuh melalui medsos. Yang kedua itu ada namanya pelatihan manajemen masjid gitu. Dan konten-konten yang lain sebetulnya banyak sih ya. Contoh misalkan sedekah nasi box dan lain-lain lah. Tapi yang utamanya ada 3 tadi, yaitu yang pertama adalah rumah Quran terpadu, yang kedua itu adalah masjid care, yang ketiga itu adalah agi wakaf. Nah, 3 ini disupport oleh apa? Ada program baru kita, mohon doanya nih buat teman-teman semua, namanya adalah Global Leadership, pesantren Global Leadership atau bahasa Arabnya Qiyadatul Ummah. Nah, alhamdulillah ini kita coba akan launching ya. Sebenarnya udah 2 angkatan secara informal, baru 3 gitu saat ya 3, kemudian sekarang ini 3 lagi. Masih berkembang lah ya. Tapi nanti 4 bulan ke depan insya Allah nanti minimal 10 sampai 15 anak lulusan SMA, lulusan kuliah yang punya mimpinya gede. Misalkan lu kalau misalkan pingin jadi pengusaha, gabung di Global Leadership, mimpinya pengusaha gitu, tetap kita nggak ngubah dia kemana-mana. Berarti diarahin sesuai dengan apa yang mereka mau aja sesuai ya, dengan gitu passionnya, sesuai dengan visinya. Nah, tapi kalau di Global Leadership namanya juga global. Ketika masuk ke program Global Leadership, maka membangun jaya levelnya global. Bagaimana bisnisnya itu bisa mengglobal, tapi bukan hanya sekedar mengglobal bisnisnya gitu ya, usahanya di mana-mana atau di seluruh dunia, tetapi amal jariahnya juga global. Itulah kenapa kita bikin namanya Global Leadership. Oke. Sahabat Subuh kan berarti programnya cukup banyak nih, tapi ada 4 lah poinnya, masih 4 lah. 4 lah ya, ada 4. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik nih dari Sahabat Subuh itu sebenarnya. Sempat tadi baca-baca itu Sahabat Subuh itu justru identiknya bukan sama 4 program itu tadi, tapi sama yang namanya sedekah subuh. Ini kan sedekah subuh ini ya bisa dibilang udah cukup menjamur lah ya. Udah cukup banyak orang yang melakukan juga ya, bisa dicek lah sama teman-teman juga. Ya. Sahabat sedekah subuh itu kayak gimana? Tapi saya sendiri nih sebagai orang yang ya apa sih bedanya antara sedekah biasa sama sedekah subuh? Kayak akan sama-sama sedekah kan? Yes.
Jadi betul teman-teman, nggak ada bedanya, sama-sama sedekah. Terus yang jadi sedekah subuh itu spesial apa? Nah, yang menyebabkan apa atau kalau sama, tapi yang menyebabkan dia istimewa, spesial karena waktunya aja. Jadi ketika kita ngomong sedekah, kapanpun boleh sedekah. Tetapi kalau lebih spesifik, apakah ada nggak waktu yang dicontohkan Rasulullah, diistimewakan Rasulullah untuk bersedekah? Ada, yaitu waktu salah satunya waktu sedekahnya di waktu subuh. Namanya sedekah subuh. Jadi sedekah yang istimewa menurut gua ya, dan didoakan oleh malaikat. Makanya kalau di sahabat subuh ada sedekah subuh tuh nikmatnya didoakan malaikat. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah di waktu pagi ada 2 malaikat yang datang. Malaikat yang pertama, ya Allah berkahi mereka yang bersedekah di waktu pagi. Malaikat yang lainnya berkata, ya Allah, ya ada yang binasakan, hancurkan mereka yang tidak mau bersedekah di waktu pagi. Jadi dari poin ini teman-teman, sahabat podcast semua, sedekah subuh ini sangat istimewa. Alhamdulillah, tatkala sahabat subuh punya program namanya Subuh Call itu ngingetin sholat subuh. Subhanallah, ini kan terjadi di komunitas awalnya. Saya menyampaikan tentang keutamaan sedekah subuh. Nah, dan saat ini konten sedekah subuh itu sudah dipakai oleh beberapa masjid untuk dalam rangka mengingatkan jamaahnya. Nah, di sahabat subuh pun kita mempush, makanya kita ada playlist ya di channel sahabat subuh ini khusus tentang sedekah subuh. Bahkan ada yang sampai 200.000 viewernya ya. Kenapa? Karena memang saat ini masih belum banyak yang tahu apa keistimewaan sedekah subuh. Sama sedekah ya. Tapi bedanya bersedekah di waktu pagi lu didoakan malaikat, gitu aja deh. Nggak ada hadis yang saya tahu ya sampai detik ini waktu tentang waktu sedekah yang spesifik didoakan oleh malaikat. Salah satunya mungkin barangkali saya nggak tahu ya. Salah satunya adalah sedekah subuh. Itu pasti didoakan malaikat. Kalau didoakan malaikat kira-kira ketika kita bersedekah berkah nggak? Iya, nggak tahu sih, kan belum pernah dengar malaikat doa. tapi hadisnya seperti itu. Harusnya sih memang lebih berkah sih. Jadi gini, kalau kita misalkan gini, kita bersedekah terus nyokap kita, bokap kita ngedoain. Senang lah. Mudah-mudahan dengan sedekahmu itu rezekimu semakin berkah, atau jodohmu semakin gampang, atau misalkan kuliahnya semakin mudah. Kita nih didoakan dengan nih doa dari siapa, orang tua kita, seneng nggak? Seneng pasti. Didoakan oleh orang tua seneng. Didoakan oleh katakanlah ustadz pasti seneng. Seneng banget. Kenapa? Kalau saya didoakan katakanlah oleh ustadz dan kita tahu bahwa dia solehnya, istiqomahnya gitu kan ya. Kemudian mendoakan kita, itu seneng banget pasti. Bayangkan kalau yang mendoakannya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Langsung sama seneng banget. Nah, sekarang yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi kita itu kan malaikat. Iya. Nah, yang mendoakan adalah malaikat. Malaikatnya langsung. Dan yang menginformasikan ketika kita bersedekah di waktu pagi, di waktu subuh adalah Rasulullah, Nabi kita. Artinya apa? Malaikat saja mendoakan kita. Pertanyaannya, Rasulullah mendoakan kita enggak? Mendoakan. Pastilah. Malaikat saja mendoakan. Rasulullah yang lebih mencintai umatnya ketimbang kita mencintai terhadap diri kita sendiri gitu ya. Rasulullah itu paling cinta kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersedekah di waktu pagi, insya Allah kita ini dapat doa dari Nabi juga. Jadi malaikat dapat, Nabi juga dapat juga. Doanya apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Double. Malaikat mendoakan apa? Keberkahan. Nabi kita mendoakan keberkahan di waktu pagi. Maka teman-teman yang baru dengar mungkin ya tentang sedekah subuh, tidak ada salahnya ya bersedekah di waktu yang lain, tetapi istiqomahkan bersedekah di waktu subuh. Karena kita double berkahnya double ya. Didoakan oleh malaikat, didoakan oleh Nabi paling mulia kalau saya katakan. Kenapa? Karena penutup para Nabi, yaitu Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu bro. Oke. Ya berarti intinya kalau misalnya kita sedekah di subuh hari itu
keberkahannya yang double lah ya. Double. Nah, tapi ada satu lagi nih yang mau saya gali Kang. Kenapa? Atau jangan kenapa deh. Apa sih, ada nggak batasan-batasan, kan apalagi kita ya anak muda kan nggak semua bisa bangun pagi ini. Paling banter kalau misalnya ya kan kerjaan kita kan nggak semuanya 9 to 5 lah ya, ada yang kerja malam juga, ada yang segala macam. Ada yang bisa habis subuh karena kerjanya baru beres, tidur dan segala macamnya. Ada nggak sih batasan-batasan atau misalnya tips atau trik kita tetap mau coba ngelatih lah ibaratnya sedekah kayak gimana? Ada nggak batasan antara waktu gue kayaknya habis subuh bakal capek banget kalau untuk nyari orang buat bersedekah dan segala macamnya. Itu gimana tuh kira-kira? Nah, dalam Islam itu sebetulnya batasan, kalau kita ngomongin batasan subuh lah ya. Kalau misalkan rata-rata memahami batasan, kalau yang kita pahami batasan terkait dengan sedekah di waktu pagi itu yang jelas lebih utama gitu ya. Yang pertama sampai waktu syuruk sekitar jam 6:15 lah. Gitu sampai yang berkokok lah ya. Terus gimana kalau misalkan kita sedekahnya sebelum azan subuh? Kalau itu gimana? Lu tidur jam berapa? Kalau lagi banyak bisa ya bisa habis subuh baru tidur. Habis subuh. Nah, artinya habis subuh tidur ya. Katakanlah paling lambat atau paling lambat sedang kan jam 1, jam 2, jam 3 kan. Nah, jam 3 sebetulnya kita sudah boleh bisa. Tapi ke siapa jam 3 nggak ada orang berkeliaran kan? Nah ini, jadi yang namanya sedekah subuh tuh tidak mesti, sekali lagi ya, lu tidak mesti kepada siapa, kan nggak ada yang kita bisa temukan, apalagi kita lagi gawe di kantor lagi kan. Paling banter orang-orang panakpang lagi mabok, Kang, masa sedekah ke sono? Kan kagak, itu gimana tuh? Gini bro, kan sekarang ini kan udah era digital. Pertama kita sudah ada mobile banking. Kemudian kita juga ada payment gateway kan gitu ya. Katakanlah sejenis itulah. GoPay, OVO dan segala macam. Sejenisnya itu ya. Kalau misalnya mau sponsorin Bang boleh. Nah, terus dengan cara itu sebetulnya kita bisa, Bro. Kita kan tahu nih contoh di Sahabat Subuh ada nomor rekeningnya 555 005186. 555 005186. Dan sedekah subuh itu enggak ada batasan dari sisi nilai loh. Kalau misalkan punya duitnya hanya katakanlah 1.000, ya udah. Tapi kan 1.000 susah ya. Kalau pakai transfer, minimal ceban Kang, 10.000 minimal. Minimal 10.000. Ya udah 10.000-nya itu yang kita transferin. Boleh ke rekening sedekah di Sahabat Subuh 5186. Itu BNI Syariah. Kang, kalau saya nggak mau ke Sahabat Subuh, misalkan tidak hanya ke Sahabat Subuh deh, ke lembaga-lembaga atau masjid-masjid lain gitu, boleh kan, di masjid kan ada nomor rekeningnya. Ada. Nah, Oke. Terus yang kedua nih, ini yang paling istimewa. Sedekah subuh kata para ulama tidak mesti kepada orang lain, kepada keluarga kita pun boleh. Lu punya nyokap, punya bokap, anggaplah teman-teman nih lagi ngerantau gitu ya. Ke Jakarta atau ke luar negeri gitu, lagi kuliah, lagi gawe gitu kan, dan ternyata dapat beasiswa yang nilainya lumayan gitu lah. Nggak ada salahnya kita transferin pagi-pagi itu sebelum misalkan katakanlah ingat orang tua jam 3, udah transferin jam 3-nya ke rekening orang tua kita, itu pun masuk sedekah subuh. Jadi teman-teman jangan sampai kita menganggap berislam itu susah. Enggak, Islam itu sangat mudah, mempermudah siapapun yang ingin bersedekah di waktu atau bersedekah subuh. Jadi tidak mesti kepada siapa, tidak mesti kepada masjid, ke lembaga, tidak, kepada kata orang tua kita boleh. Tetangga pun nggak masalah. Lu misalkan habis pulang nih, ya, ini kita ngomongin terkait dengan waktunya. Pulang dari Jakarta atau pulang dari luar kota, bawa mobil sendiri misalkan, bawa oleh-oleh itu di belakang tuh. Banyak biasanya. Ya kan, biasanya banyak nih. Ada satpam kan? Ya biasanya. Ya, Bahkan kita katakanlah jam 2, setengah 3, jam 3-an atau jam 4 deh. Lu bawain tuh oleh-olehnya, misalkan kasih dodol Garut misalkannya, karena habis dari pulang kampung, kasih ke satpam. Itu pun masuk cuy. Jadi yang namanya sedekah subuh itu begitu fleksibelnya. Makanya kalau misalkan kita berbicara tentang waktu, sekali lagi ya, waktunya boleh sebelum azan subuh, boleh setelah sholat subuh. Nah, kenapa saya katakan tadi lebih utama di waktu pagi, apalagi sebelum kita bangun di waktu pagi kita melaksanakan sholat subuh, bayangkan.
kita sudah bangun saja di waktu pagi sebelum azan subuh, kemudian laksanakan sholat subuh, kemudian kita bersedekah di waktu pagi, itu sedekah subuh. Subuhnya saja udah dapat banyak banget keutamaannya. Tambah sedekah subuh, dihajar tuh sama sedekah subuh, malaikat dapat, nabi kita dapat. Makanya udah double lah ya. Makanya begini bro, gue itu banyak menemukan anak-anak yang bermasalah. Oke, ya. Dengan izin Allah, ketika mereka melakukan terapi di waktu pagi itu sedekah subuh, persoalannya satu persatu Allah selesaikan. Berarti emang subuh itu banyak keutamaannya, nggak cuman dari sedekah, bahkan dari bangun pagi pun udah ada keutamaannya ya. Betul. Gini Kang, Yes. Ini untuk sedekah subuhnya sendiri, gue udah suka banget. Maksudnya, oh iya ternyata keutamaan di pagi hari. Ya orang-orang kan umumnya tahu subuh pagi hari lah ya. Keutamaannya banyak, dari kita bisa nolong orang dan nggak harus ke orang lain. Kita juga bisa ke kerabat, ke tetangga. Pokoknya justru yang ya gue juga baru inget di hadis apa ya, gue nggak hafal hadisnya tepatnya kayak apa. Tapi yang jelas kata Nabi juga, kalau mau sedekah itu justru jangan cari orang jauh dulu, tapi orang sekitar rumah, orang terdekat kita, keluarga dan segala macam itu justru harus diutamakan. Itu tuh tepatnya lagi ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Jadi di sana disebutkan ya, saya coba bacain terjemahnya aja ya. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Jadi kepada ibu bapak boleh, kaum kerabat, artinya apa? Berarti orang terdekat semuanya, kita, ya. Anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan apa saja kebajikan yang kamu buat maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi bayangkan bro, ketika kita bersedekah di waktu pagi ya, itu ternyata ya tidak mesti ke yang jauh dulu, ke fakir miskin itu bagus. Tapi kalau kita ngelihat susunannya ibu bapak, kenapa? Jangan sampai kita wangi ke orang lain, tapi ternyata kepada keluarga kita nggak ada apa-apanya, nggak ada benefitnya, nggak ada kemanfaatannya. Bagus kepada fakir miskin, bagus ya, bagus. Tapi kaum kerabat kita, lebih diutamakan. Diutamakan juga dong. Apalagi semuanya kita ngasih gitu. Itu lebih ajib. Oke Kang, gini Kang. Sip. Ini podcastnya udah agak lama, tapi masih ada beberapa topik, cuman bisa dilanjut di episode lain. Ya, sip, karena ada bocoran aja. Tadi gue pengen nanya sebenarnya gimana sih triknya? Kan di dalam Islam subuh itu banyak keutamaannya, banyak rezekinya, banyak berkahnya dan segala macam. Tapi kita nggak sedikit juga orang kerjanya justru sampai subuh. Nah itu gimana nanti kita bahas di podcast berikutnya. Oke, thank you Kang Alam atas waktunya. Sama-sama. Sip. Semuanya jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Kalau mau aja, kalau enggak ya udah terserah deh. Intinya kalau mau support, subscribe, like, komen dan segala macamnya. Tungguin lagi episode berikutnya. Oke, thank you udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.